Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar menghubungkan atau mirroring dari ponsel Android ke macOS tanpa internet. Sebelum melakukan itu, kita harus menginstal SCR CPY di macOS kita. Silakan buka Google, lalu ketikkan SCR CPY. Klik yang ada di github.com dari Genie Mobile. Kemudian SCR CPY. Kamu akan melihat seperti ini. Scroll ke bawah di bagian dokumentasi atau README. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi, melalui USB over TCP/IP. Kelebihannya adalah ringan, performanya bagus, kualitasnya cukup bagus, 1920 kali 1080 atau di atasnya. Low latency 35 hingga 70 millisecond. Startupnya cepat. Kemudian tidak perlu membuat akun, tidak ada iklan, tidak perlu internet ya. Kemudian freedom, karena ini adalah open source. Gratis, tidak perlu bayar untuk bisa melakukan ini. Fiturnya adalah merekam audio forwarding untuk Android 11 ke atas, recording, mirroring. Ketika screen dari perangkat kita itu sedang mati, off ya. Copy paste secara langsung. Kita dapat mengatur kualitas, kemudian bisa menggunakan sebagai webcam, bisa menggunakan physical keyboard atau simulasi mouse, OTG, dan masih banyak lagi. Yang dibutuhkan adalah Android memiliki API minimal 21 atau Android 5 minimal ya. Kemudian audio forwarding didukung mulai API 30 atau Android 11. Kemudian pastikan USB debugging dari ponsel kita aktif di mode developer. Nah, di sini ada 3. Kita bisa lakukan instalasi di Linux, Windows, atau macOS. Tetapi karena kita sedang menggunakan macOS, kita klik yang macOS. Untuk instalasi, di sini ada Brave. Kita harus install dulu ya. Kalau tidak tahu Brave, kita klik di sini dulu. Untuk menginstal, kita cukup klik copy di sini. Kemudian kita open Spotlight di macOS kita, ketikkan terminal. Oke. Kemudian kita tempel saja perintahnya tadi, lalu kita enter. Masukkan password dari macOS Anda. Kemudian klik enter untuk melanjutkan instalasi Brave ya. Tunggu sebentar. Sambil menunggu instalasi selesai, di akhir kita akan tunjukkan macOS, layar dari Android ponsel. Bagaimana cara mengaktifkan debugging, USB debugging ya di ponsel Vivo ya. Sebenarnya caranya hampir sama, mirip-mirip, cuma beda ponsel biasanya posisinya beda. Kadang ada yang beda bahasa juga ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Untuk melakukan instalasi ini di macOS untuk pertama kali, pastikan Anda terkoneksi ke internet ya saat menginstal Brave dan lainnya nanti. Karena di situ ada proses download. Oke, setelah instalasi homebrew-nya selesai, di sini ada next step. Kita diminta untuk kita diminta untuk mengcopy ini hingga sini, lalu enter. Kemudian kita cek Brew, BREW spasi strip version untuk mengecek versi, dan homebrew sudah terpasang. Kita ketikkan clear untuk membersihkan layar. Oke,
setelah kita berhasil menginstal Homebrew, kita back kembali ke GitHub, lalu kita install scrcpy-nya dengan perintah brew spasi install spasi scrcpy di Spotlight. Ketika sudah diketik, dia akan mulai mengunduh dan memasang scrcpy ke macOS kita. Oke, prosesnya cukup lama ya. Pastikan terhubung ke internet karena di sini kita sedang mendownload, kemudian berusaha untuk memasang di macOS kita. Sekedar informasi, macOS yang kita gunakan di video tutorial kali ini adalah Ventura. Sekarang memasuki sesi pemasangan ya. Kalau tadi mengunduh, sekarang installing. Itu sedang menginstal. Oke, sekarang instalasi sudah selesai. Kita clear ya, untuk membersihkan layar. Kita back dan lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu brew spasi install spasi Android strip platform strip tools. Kita klik copy di sini, kemudian buka terminal, tempel dan enter. Tunggu proses selesai. Proses sudah selesai, kita kembali lagi. Untuk menjalankan, kita cukup mengetikkan scrcpy di terminal ya. Setelah kita izinkan USB debugging di layar Android kita, maka di macOS akan muncul seperti ini. Persis tampilannya, kalau kita gerakan ponsel, maka di layar juga ikut bergerak. Oh ya, kita tunjukkan cara untuk mengaktifkan debugging ya. Contoh saja, di setiap ponsel mungkin tampilannya beda-beda. Pilih settings atau pengaturan. Kemudian scroll ke bawah, about phone. Kemudian software information, kita klik. Lalu di build number ini, kita klik beberapa kali sampai kita masuk ke mode developer. Kebetulan Vivo ini seperti ini caranya. Kita back, lalu kita back kembali. Di menu yang sama, di halaman yang sama dengan about phone tadi, di atasnya ada sistem di Vivo ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada developer option. Kita pastikan posisinya on, kemudian lalu kita aktifkan USB debugging ini. Oke, setiap kita ketikkan scrcpy, maka di layar ponsel kita akan muncul pop-up untuk mengizinkan USB debugging, klik allow atau izinkan. Ya. Maka akan otomatis di layar terbuka mirroring kita. Sekian video ini. Selamat menikmati mirroring tanpa membeli software berbayar, tanpa internet juga sudah bisa. Cepat dan ringan tentunya.
Subscribe, like, komen sangat dihargai untuk menambah semangat kita membuat konten yang bermanfaat selanjutnya. Good luck.